paling banyak keluar ya. Nah, jadi ini aku udah nge-research gitu dari apa namanya, semua materi ya. Jadi paling banyak oceanografi itu ada 25 soal ya, 25 soal. Nah, em, setiap tahunnya gitu ya, itu tuh mostly hampir mungkin sekitar rata-rata mungkin 10 sampai 12 soal ya. Nah, itu keluar dari materi tadi ya, gerakan air laut gitu. Nah, jadi itu udah hampir 10% soal itu keluar dari sana. Dan menurutku ini ya salah satu yang paling mudah yang kalian bisa pelajari gitu ya. Di sini yang udah belajar materi ini ada nggak? Ada nggak? Coba siapa yang udah pernah belajar? Boleh jawab ya. Ada nggak yang udah pernah belajar ini? Mas Abi, SMA 8, ayo. Udah belajar ini belum? Belum. Belum. Yang udah apa aja yang udah pelajari? Apa aja yang udah belajar apa aja? Baru yang kayak pembentukan tektonik lempeng itu, Pak. Oh iya, iya. Oceanografi. Geologi ya. Oh ya, Oh, belum. iya. Oke, oke. Oceanografi tapi yang tektonik lempengnya itu. Yang Oh ya, awal-awal. awal-awal ya. Oke, 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 sip. Oke, jadi aku ini ngasih materinya itu adalah yang langsung banyak keluar gitu. Jadi eh, 1,5 jam ke depan, kalau kamu bisa kuasain itu udah menguasai 10% materi gitu. Jadi kita efektif aja. Aku kasih teorinya langsung soal gitu ya. Jadi kayak gitu. Ya. Oke, ya. Oke. Nah, kita ini dulu ya. Siapa yang udah pernah ke pantai selatan? Ada nggak yang udah pernah ke pantai selatan? Udah lah ya. Rata-rata mungkin udah sana lah ya. Ada yang tahu kenapa kalau di pantai selatan kita nggak boleh pakai baju hijau? Ada yang tahu nggak kenapa? Ayo, mitos apa gimana nih? Menurut kalian deh, Mitos. Mitos, mitos. mitos. Ya, aslinya kenapa nggak boleh? Karena Eh, kenapa? Ada yang tahu kenapa nggak boleh pakai baju hijau? Takut sama kayak warna air ya, Pak. Ya, betul. Sama warna airnya. Jadi itu salah satu mitos ya. Hmm, kalau orang keseret ombak itu karena apa kira-kira? Biasanya karena ada apa? Ada yang tahu nggak? Ya, Rocky dulu apa karena apa nih? Yang kalian tahu? Ya, nanti kita akan bahas di sini ya. Salah satu apa namanya aspek yang ada di pelajaran inilah ya. Oke, langsung aja ya. Ya, cepet. Oke, oke. Pertama teori gelombang dulu ya. Apa namanya? Jadi gelombang ini ada teorinya ya. Pertama adalah rumus-rumus dulu ya. Ada di sini ada berapa komponen. Pertama ada namanya panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah jarak antara puncak ke puncak, simbolnya L. Nah, itu namanya panjang gelombang. Ya, L ya. Terus ada namanya tuh periode gelombang. Nah, periode gelombang itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang. Dari sini menuju ke sini tuh waktunya berapa? Itu namanya T. Kayak rumus fisika. Kalau rumus fisika tuh kecepatan apa? V sama dengan apa? Ayo. V sa- seperti Paper T, S, Pak. S per T, betul. Ya, sama. Kalau kecepatan gelombang C sama dengan apa? L per T. Nah, ini ada komponen lain. Ada D. D itu kedalaman. H itu adalah tinggi gelombang. Nah, jadi ini yang paling sering keluar tuh nanti ini CL per T. Variasinya yang pertama adalah, oh yang satu lagi, ada namanya kemiringan gelombang. Kemiringan gelombang itu adalah kayak gradien tuh loh. Kan gelombang itu miringnya berapa? Misalkan ada gelombang, ini loh, ini kemiringannya berapa sih ini gitu ya. Nah, kemiringan itu
Ini S simbolnya ya. S. S itu rumusnya H per L. H itu adalah tinggi gelombang. Misalnya tingginya berapa? L itu adalah apa? Panjang gelombang. Atau bahasa lainnya bisa bilang Y per X. Itu namanya apa? Kemiringan gelombang. Ya. Nanti muncul di soal. Nah, tadi kan udah kita bahas ya jenis-jenis gelombang. Nah, itu dibagi jadi tiga ya. Yang laut dalam, ya, menengah sama laut dangkal. Nah, kalau laut dalam itu L-nya itu GT kuadrat per 2 pi. Ya, itu rumusnya L-nya. Nah, C-nya gimana? C sama dengan L per T. Nah, L ini kan ini ya. Ini kan GT kuadrat per 2 pi. Misalkan ya, GT kuadrat per 2 pi gitu ya. Kan dibagi T kan. Dibagi T kan ini ya. Kan dibalik jadi kali seper T kan. Kali seper T jadinya kan ini coret. Jadinya GT per 2 pi. Dapatnya seperti itu. Jadi rumusnya C sama dengan GT per 2 pi. Nah, ini perlu dihafalin ya, wajib. Wajib. Ini wajib semua dihafalin, rumusnya juga dihafalin ya. Itu yang laut dalam ya. Nah, laut dangkal ya, itu yang D per L-nya kurang dari 1/20. Tadi kan kita punya ini ya, ingat-ingat lagi. D tadi apa? D sama dengan apa? D, kedalaman ya. Jadi misalkan ini ada kedalaman, ini ada panjang gelombang. Kalau D-nya dibandingkan dengan L-nya itu kurang dari 1/20, nah itu laut dangkal. Nah, rumusnya adalah L sama dengan akar, L sama dengan T akar GD. Tadi kan ingat nggak? C sama dengan L per T ya. C sama dengan L per T gitu kan. Nah, gini kan C akar GD ya. Eh, kok dari sini dapat dari mana gitu ya. Nah, tinggal dibagi aja ya. Eh, apa namanya? T-nya dicoret ya. Kan L-nya dimasukin sini ya. T akar GD dibagi T gitu kan. Coret-coret jadinya tinggal akar GD. Seperti itu. Paham kira-kira rumusnya? Ada yang perlu diulang nggak sebelum ke soal? Ini langsung soal nih. Ayo, kalau nggak paham nggak apa-apa ya. Maksudnya kayak kita, saya terangnya emang cepat karena materinya banyak. 1,5 jam harus mengcover 69 slide dan langsung soal kayak gitu. Soal yang ada di OSN. Ada pertanyaan nggak? Ayo, apa? Nggak ada. Oke, langsung soal ya. Ya, oke, oke. Ini aku tunjuk-tunjuk aja ya. Syifa, halo Syifa, Syifa Fadila. Ini nggak bisa sambung mic? bisa Pak, Oke, Syifa, oke. Ini laut dalam kan? Suruh nyari apa? Panjang gelombang ya. dan gelombang Panjang gelombang tuh di rumusnya apa? Panjang gelombang tuh simbolnya apa dulu simbolnya? L L betul. L. Oke. L rumusnya apa? Ingat nggak? Laut. LGT kuadrat per 2 pi. Betul. Gitu kuadrat per 2 pi ya. Ya. Oke. Ini rumus apa? Mencari L. Berarti jawabannya apa? G-nya berapa? 9,8. Ya, 9,8. T-nya berapa? Ini 8 detik. 8 detik. Ya, periodenya dibagi dengan 2 pi. 2 pi. Gampang ya. Nah, ini ya, contohnya adalah L gitu kuadrat per 2 pi. Jawabannya adalah 99,9 meter. Oke, gampang ya, bisa ya. Oke, lanjut. Apa ya? Hmm, Selin, ya. Halo Selin, bisa nyambung nggak Selin? Ganti deh. Helga, Helga. Halo Helga. Halo, As. Oke,
Helga, kamu mencari kecepatan. Nah, tadi kecepatan rumusnya apa? L per T. C, L per T. Berarti C sama dengan apa? L per T. L-nya Oke. berapa? Tadi itu yang dicari. Berapa? 99 ya. Ya, 99, Nah, pas. T-nya T-nya 8 tadi. 8. Oke. Ya. Itu ya. Gampang ya. Oke, next ya. Sip. Berikutnya, eh Rizky Nazril. Ya, halo Rizky. Halo Rizky. Iya, Bapak. Ya, oke. Coba kamu jawab nomor 16 ya. Oke. Ingat nggak tadi? Laut dangkal, dpl R-nya harus berapa? Oke, back ya. Oke. Ini laut dangkal. dpl R-nya harus kurang dari berapa? Ini kurang dari berapa? D per L-nya. Kurang Satu dari per seperdua satu per puluh. 20. Oke. Jawabanmu apa kira-kira ini? Ada nggak jawabannya? Enggak ada, Pak. Ini loh. Nah, ini ya. Seperdua puluh itu kan berapa? Seperdua puluh. 0,05 ya. Kurang dari kan ini kan. Yang B kan. Ya. Oke ya. Oke. Lanjut. Eh Siti Kaina. Ya. Halo, panggilnya siapa ya? Kaina ya? Iya. Oke, Kaina. Kamu jawab nomor 17 ya. Coba. 17 apa jawabannya? Kecuraman gelombang itu sama dengan kemiringan tadi. Kecuraman tadi apa rumusnya? Kecuraman. Oke, kita reminder. Nah, nih kecuraman. Kecuraman apa berapa nih? Tinggi dibagi apa? Panjang ya. G per X ya. Tinggi gelombang Panjang. Oke, tinggi dibagi panjang. Ya. Oke. Berarti jawabannya apa? Bentar ya. Jawabannya apa berarti? Tingginya apa simbolnya tingginya? Tingginya apa? H? H0. Oke. Dibagi apa? Panjangnya apa? L0 gitu ya. T. Ya. Jawabannya apa berarti? C ya. Oke. Oke. Semuanya udah paham ya? Gampang ya sampai sini ya? Oke. Paham. Oke, sip. Lanjut langsung ya. Ya, ini agak beda soalnya. Nah, ini tapi soal tahun kemarin, ada yang kemarin ikut nggak? 2000 ada yang ikut kemarin 2024? Ada nggak? Ya, oke, lanjut ya. Coba Alivea. Halo Alivea. Halo, Kak. Halo, oke. Ini soalnya nggak ada di teori tadi. Cuma ini logika aja. Eh, Kira-kira kamu coba jawab ya. Ceritanya ini kan ini ya. Ini ada kapal lagi survei ya, survei. Nah, dia kan mengeluarkan bunyi sonar ya. Nah, sebesar cepat rambat itu berarti rumusnya apa? Cepat rambat itu kalau di dalam fisika. Kecepatan itu rumusnya apa? Apa? S Alif per ya? T. VS Ya, per ya, betul. V sama dengan S per T ya. Ya, ini kecepatannya berapa? Ada berapa kecepatan ini? Berapa kecepatan? 37 37, betul. meter per Oke, detik. ya. Terus T-nya berapa? Berapa ini? 65 gitu ya. Oke, 65 apa? Eh, T-nya oke, 65. Oke.
Nah, kamu disuruh nyari apa berarti nih, Alif ya? Nyari? Itu disuruh cari kedalaman berarti sama kayak jaraknya. Oke, S berarti kan? Berarti S sama dengan apa? S sama dengan V V kali T, V berarti kali itu T. 37 kali 65. Oke, V kali T. Ya, cuma ingat ya, jadi dia tuh 65 detik tuh dari sini ya. Dari sini, ke sini, ke sini. Nah, jadi nanti kamu harus membagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena tadi sini, dia tuh jaraknya dari sini, ke sini, ke sini. Ya. Coba dihitung, 37 dikali 65 dibagi dua berapa temunya? Belum hitung juga. Berapa? Tiga, Itu yang A, yang A ya. Paham ya? Nah, ini biasanya orang kegocek di sini nih. 1200. Ya betul jawabannya A. Cuma V kali T. Padahal dia itu, kan ini ceritanya mau ngukur kedalamannya. Nah, jadi kedalaman itu maksudnya adalah, ini ada gelombang sampai sini, dipantulkan sampai sini, terus ditangkap di sini. Jadi dia tuh bolak-balik gitu. Jadi waktu 65 detik itu dari titik A ke titik B, baru ke titik C. Jadi dia bolak-balik. Itu kenapa dibagi dua tuh karena, oke ya, paham ya. Next, ini adalah namanya energi gelombang ya. Rumusnya ini aja langsung. E sama dengan seperlapan rho G H kuadrat. Ini jarang-jarang sih, cuma biasanya keluar di esai OSP biasanya. Kekuatan gelombang, terus simbolnya P, tadi energi dikali C, kecepatan tadi kali N. N-nya itu tergantung dia di laut dalam apa laut dangkal nilainya gitu ya. Kemudian ini ada untuk apa ya? Laut dangkal, P sama dengan N kali E akar GD. Gitu ya. Nanti di ini aja, apa namanya? Pelajari lebih lanjut. Oke, ini namanya gelombang pecah ya. Nah, apa sih gelombang pecah itu? Gelombang pecah itu gini loh. Kalian kalau main ke pantai itu ngelihat nggak di pantai itu kan kalau misalkan di pantai laut lepas ya. Ini misalkan pantainya di sini. Kan di sana masih tenang-tenang ya. Tiba-tiba tuh kan ada gelombang naik seperti ini kan. Nah, itu karena apa? Gelombangnya apa? Pecah. Jadi ada hawanya tenang jadi pecah. Kenapa bisa pecah? Ya karena ini ada perubahan apa namanya? Perubahan kedalaman sehingga gelombangnya jadi naik gitu. Nah, gitu. Jadi dulu waktu ada tsunami, tsunami di Aceh atau di 2004 ya, kalian belum lahir gitu ya. Itu kan ceritanya adalah di laut lepas tuh tenang-tenang aja. Nah, tapi menjelang dia menuju daratan, dia menjadi semakin besar gelombangnya. Kenapa kok semakin besar? Karena gini ya. Jadi ketika gelombang menuju ke laut, ke pantai, itu ya, eh, apa namanya, kedalamannya itu berkurang. Nah, karena kedalamannya berkurang, nah jadi dia tuh gelombang tuh jadi tinggi gitu ya. Jadi tinggi, jadi makin tinggi. Nah, kedalamannya berkurang. Oke, nah ini ada rumusnya untuk menilai jenis-jenis gelombang. Jadi ada tiga jenis gelombang pecah tuh. Namanya spilling, plunging, sama surging atau collapsing ya. Ini tergantung nanti. Ini pernah keluar di soal isai juga. Coba kalau di soal apa namanya pilihan ganda biasanya keluarnya ini. Nilai I ini berapa gitu ya. Masuk dalam kategori apa. Ini pernah keluar di isai OSP. Ya. Oke. Nah, jenis-jenisnya ini ya, spilling, plunging, sama surging ya. Spilling itu masih. Nah, yang kalian perhatikan adalah ini ya. Eh, ini adalah dasar pantainya. Nah, kita lihat semakin ke bawah, semakin apa? Semakin curam ya. Nah, semakin curam. Nah, jadi ini baru terbentuk awal, terus ini udah mulai membesar gitu ya. Nah, ini biasanya yang ini dipakai untuk surfing. Surfing itu yang orang-orang apa tuh? Pakai selancar itu loh. Nah, ini surging itu yang udah kolaps sampai bawah. Nah, ini soal kemarin ya, keluar kan? Nah, jadi oke, pertanyaan, ayo dijawab Mbak atau Mas siapa ya?
Zahra, halo Zahra. Bisa nyambung nggak Zahra? Oh, Kak, Ya, oke. apakah suara saya terdengar? Dengar, dengar, dengar. Nah, coba 68 kamu jawabannya apa? Pelanjing yang mana Oke, jawabannya? Kak. Eh, yang B, Kak? Ya, betul. Yang B ya. Yang bentuknya masih seperti ini. Ya, oke. Sip, thank you ya. Lanjut ya. Ini ada namanya SWOS dan back SWOS. SWOS itu apa sih? Nah, misalkan kamu lagi, ini ada, ini loh. Kamu lagi main di pantai gitu ya. Eh, nah, SWOS itu ketika ada gelombang yang datang, sana itu namanya SWOS. Nah, terus kamu kalau main di pantai kerasa nggak waktu lagi diem di sini tuh kayak ketarik ke sana gitu ya? Ya, kayak ketarik gitu ya. Nah, itu karena kita ada namanya back swash. Back swash itu gimana sih? Jadi setelah gelombang naik ke atas, itu kan belum air lautnya balik lagi ya. Nah, jadi yang balik lagi namanya back swash. Kalau yang datang namanya swash. Nah, itu aja. Ya, oke. Lanjut ya. Pertanyaan. Hmm, Arka, halo Arka. Ya Pak, Oke, nomor 55. Coba kamu jawab ya. Jawabannya apa nih? ini yang SWOS Pak, karena kan datang dari laut ke pantai. Betul sekali ya. Swash ya. Oke, lanjut ya. Oke, ini ada istilah-istilah ya. Ada namanya difraksi sama refraksi. Apa sih itu difraksi? Difraksi itu kalau misalkan ada gelombang yang datang, terus ada penghalangnya. Ya, ini ada penghalangnya ini ya. Ada penghalangnya. Penghalangnya apa sih? Bisa pulau, bisa buatan juga kayak apa tuh, tanggul buatan semacam itu ya. Nah, itu di belakangnya itu kayak ada ini berbentuk seperti ini ya. Nah, ini namanya terdifraksi gitu ya. Yang melengkung-melengkung ini. Itu. Kalau yang nggak kena halangan ya langsung aja ke sana. Ya, itu ya. Itu namanya difraksi. Di belakangnya kayak ada melengkung-melengkung seperti itu. Membelok ya. Belok. Oke, itu difraksi. Lanjut ya. Ada namanya refraksi. Refraksi itu adalah jadi ada perubahan apa ya? Arah gelombang ketika gelombang itu mendekati daerah yang dangkal gitu ya. Nah, jadi ketika dangkal dia tuh arahnya bakal berubah tergantung dia akan bergerak dari yang dalam menuju yang ke lebih dangkal seperti ini. Misalkan ini di sini lebih dangkal gitu ya. Dia akan coba mengarah seperti ini. Oke, langsung soal ya. Nah, jadi kita langsung soal kayak gini. Jadi langsung aja. Jadi nggak usah teori-teori langsung soal. Oke, Nadia. Halo Nadia. Halo, Halo, kamu coba jawab nomor 68 ya. ya. Ya, Jawabannya B ya betul ya. Eh, karena mm-mm. berpengaruh gitu Ya terhadap betul. Gelombang laut dalam kedangkal sampai pantai kan mengalami perubahan disebabkan oleh perbedaan kedalaman. Betul ya, tadi kita udah jelas kedalamannya. Oke, berikutnya Kotrun Nada. Halo, Halo, Kak. halo. Panggilanmu siapa? Nada, Nada. Kak. Nada, oke Iya. Nada. Jawab nomor OSK tahun 2019 ya, nomor satu. Hmm. Ini ya, tanpa melewati bangunan. Ya, tanpa melewati bangunan. Kalau tadi melewati bangunan, jadinya apa kalau melewati bangunan? Ini kalau melewati bangunan kan namanya apa? Kenapa? Difraksi. Difraksi. Kalau tanpa melewati, Refraksi. ya betul. Jadi ini kamu eliminasi ya. Oke. Jadi refraksi. Kalau refleksi ada yang tahu nggak? Refleksi itu artinya apa? Refleksi itu mantul itu ya. Ya, tentang itu. mantul betul. Jadi jawabannya adalah refraksi ini ya, refraksi dan swelling. Apa itu swelling? Swelling itu artinya pendangkalan bahasa lainnya ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke ya. Oke, jadi kita ingat-ingat kalau ada bangunan atau apa namanya kena difraksi, kalau nggak ada namanya bisa refraksi, kalau mantul namanya refleksi, ya. Kalau soling namanya pendangkalan.
Oke. Selanjutnya Abian. Halo Abian. Halo, Bang. Halo, oke. Kamu jawab nomor 69 soal tahun lalu nih. Pilih jawaban yang paling benar. Oh iya, ini ada keterangan ya M. Nah, jadi tahun lalu tuh gini, ada soal tuh ada E, M sama H. Jadi nilainya tuh gini, kalau tahun lalu tuh kan apa? Nggak ada pengurangan nilai, tapi ada pembobotan soal. Kalau E itu namanya easy, easy itu poin satu, M tuh medium poinnya tuh lupa sih, ya, tiga atau berapa ya? Hard itu ada lima atau berapa? Makin makin banyak lah. Ini levelnya medium lah, ya, artinya. Oke, ayo, Ian. Nomor 69 apa? Ayo. A, B, C, D, E. B. Apa? Ya, semuanya bisa benar ya. Tapi paling pasti adalah yang ini ya. Mengalami pendangkalan. Karena dia menuju pantai kan. Pasti makin dangkal gitu kan. Pendangkalan. Ya, itu yang paling pasti ya. Ya, itu yang jawabannya E. Oke. Lanjut ya. Eh Azikra. Ya, Azikra. Yuk. Nomor 48. Halo Azikra. Halo Pak, halo Oke. Kak. Halo. Oke. Kamu coba baca soalnya ya. Baca soalnya terus jawabnya apa menurutmu? Hmm, Apa? Jawabannya? Saat gelombang laut menjalar ke pantai akan mengalami pendangkalan gelombang. Sifat gelombang gimana tadi kalau menuju ke pantai? Semakin apa? tinggi gelombang meningkat. Ya, betul, tinggi gelombang meningkat. Oke, kalau tingginya meningkat, terus apa lagi yang berkurang apa kira-kira? Gelombangnya menurun. Apanya? Gelombang. Panjangnya ya. Nah, Oh, jadi kalau gini, ini kan kayak gini. Nah, jadi ini namanya L ya tadi, L ya. Nah, ini kan ada apa namanya? Ada L, ada ini ya, hanya gitu ya. Nah, karena dia apa namanya? Maaf loh, salah satu ini. Ini D ya. Nah, jadi ketika gelombang menuju ke pantai, itu dia tekan akan tinggi ya. Jadi akan seperti ini. Apa? Hanya naik ya. Hanya naik apa namanya? Tinggi gelombangnya naik ya. Nah, tingginya. Cuma L-nya makin apa? Kecil. Ya, jadi jawabannya mana nih? Panjang gelombangnya turun, tinggi gelombangnya naik. Jadi mana? Panjang gelombang. Nah, ini ya. Iya. Panjang gelombangnya itu makin kecil, menyempit, tapi tinggi gelombangnya meningkat. Ya. Ini kan kayak sesuatu yang kalian biasa amati di pantai kan gitu ya. Di tengah-tengah samudera mungkin kelihatannya apa? Lebih ini ya, apa namanya? eh santai gitu gelombangnya. Tapi ketika mendekati ke laut makin tinggi seperti ini. Oke, so far gimana? Eh gampang apa mudah? Ayo jawab dulu. Alivia, gimana? Susah nggak? Bisa dimengerti, Kak. Oke, jadi Penjelasannya enak soalnya. oke, oke. Kalau ada yang nggak paham ini ya, tanya langsung ya. Semuanya juga ya. Oke, sip. Oke, jadi ini ada macam-macam gelombang. Gelombang itu ada enam. Karena tiupan angin, karena internal ada CIC, gelombang badai dan longsoran dan tsunami. Semua ini pernah keluar, ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini semua pernah keluar. Ini kalian cukup pelajari surat ini.
nanti ditambah beberapa materi dari PDF yang saya kirim, itu udah mengcover 10% materi ya. Gitu ya. Oke, yang pertama tuh tiupan angin. Nah, gampangnya gini lah. Kamu ini ya, eh, ini saya kasih ilustrasi. Misalkan ini apa namanya gelas gitu ya. Gelas kalau kalian tiup gimana gelas kalau tiup? Gitu ya. Kalau ditiup tuh bakal apa? Muncul ini ya. Kayak ada gerakan kan airnya ya. Nah, seperti itu. Jadi ibaratkan kalian meniup itu adalah angin dan air di gelas itu adalah air laut. Nah, jadi gelombang itu muncul karena apa? Karena ada angin. Salah satu penyebabnya itu. Ya, gampang ya, karena ada angin. Nah, ada istilah-istilah itu ada namanya fetch. Fetch itu apa sih? Fetch itu adalah panjang lintasannya itu berapa? Panjang lintasan. Namanya fetch ya. Ya, jadi penyebab pertama gelombang itu karena apa? Tiupan angin. Oke. Nah, ini ada namanya skala Beaufort. Nah, skala Beaufort itu adalah untuk mendeskripsikan kecepatan angin dan tinggi gelombang. Ini biasa dipakai selain di oceanografi juga di meteorologi ya. Nah, jadi misalkan speed sekian ini kayak gini, misalkan kalem tuh speednya berapa, tinggi gelombangnya berapa gitu ya. Langsung soal ya. Oke. Arka, halo Arka. Iya. Ya, coba kamu baca nomor 46. Kalau fetch efektif 4 kilometer itu artinya apa? Oke, aku ulangi lagi ya, apa itu fetch ya? Length of fetch itu adalah panjang lintasan angin. Nah, ini ya, fetch itu adalah panjang lintasan angin. Kalau ada pertanyaan seperti ini OSP 2016 ya. Eh, Kalau fetch 4 kilometer itu artinya apa sih? Nah, coba. Bentar, Pak. Dibacain dulu. Boleh dibaca. Mungkin antara A atau D, Pak, sebenarnya. Ya, jawabannya betul, tapi yang tepat D ya. Nah, jadi harus apa angin tanpa rintangan Oh gitu iya. ya. Ya, jadi ini jawabannya yang D. Betul. Oke, eh, berikutnya ya. Kak Selin, halo Selin, apakah kamu ada? Iya, Pak, ada. Oke, ada ya. Oke, coba kamu baca nih tahun 2015 ya. Skala Beaufort, em, ya kadang-kadang gini ya. Aku kasih jeda sebentar ya sebelum kamu jawab. Agak trik itu kalau harus ngafalin kayak gini ya. Nah, jadi ingat nggak kemarin? Oh nggak tahu ya. Oh pertemuan sebelumnya ya. Eh, Kadang-kadang kita harus ngafalin ini ya. Memang harus dihafalin. Nah, tadi ya kayak gini harus dihafal. Hmm, ini kan kalau kalian nggak hafal nggak bisa jawab ya. Betul nggak? Gentle breeze itu berapa sih? Light breeze berapa gitu ya? Moderate breeze berapa? Fresh breeze berapa? Moderate chill berapa? Coba kita lihat sini ya. Gentle breeze. Ada nggak gentle breeze? Ini ya. 0,6 sampai 1 ya. Kayaknya jawabannya itu deh. Nah, betul ya. Pas kebetulan ini ya. Tak jawab aja ya. Karena harus melihat tadi ya. Jawabannya ini. Oke, berikutnya ya. Tadi gelombang pertama karena angin. Yang kedua adalah gelombang internal. Karena apa? Dua massa air laut yang berbeda beda, beda apa? Densitasnya. Ada yang tahu apa itu densitas? Simbolnya apa di fisika densitas itu? Ada yang tahu? Ro, Kak. Rho betul ya, rho density. Betul ya. Ini maksudnya gimana sih? Kalau gelombang kok bisa terjadi karena perbedaan densitas? Gampangnya gini. eh Kalau kamu lebaran ya, atau mungkin yang mau Natalan sebentar lagi itu ya, nggak tahu kok Natalan ada suguhan ini nggak ya? Ada suguhan Orson nggak ya? Orson itu apa sih? Sirup, sirup ya.
Ibaratkan kalian lagi mau minum sirup ya. Ini katakanlah ada air gitu ya, ada air. Terus kalian menuang sirup ke dalamnya. Ada sirup kamu tuang, sirup marjan warna merah ya. Nah, misalkan itu. Oke, kira-kira kalau sirup marjannya saya tuang di sini, em, dia bergerak nggak? Bergerak nggak? Kira-kira? Atau diam aja mengental? Bergerak ya, pergerakan. Dari yang kental ini bergerak ke yang lebih apa? Yang lebih cair gitu. Nah, seperti itulah gelombang gitu ya. Kalau ada dua massa air yang berbeda, kan ini lebih kental ya, di bawahnya kan lebih cair. Dia pasti akan gerak ke yang lebih cair. Akibatnya apa? Akibatnya di atasnya ini akan bergerak juga. Nah, seperti itu. Paham ya kira-kira ya? Jadi ibaratkan kamu punya tadi ya dua massa yang berbeda ini lebih kental gitu. Nah, kan dia akan bergerak ke yang lebih cair. Akibatnya akan menimbulkan gelombang di atasnya. Nah, seperti itulah teorinya. Berikutnya ya, itu namanya CIC. CIC itu adalah gelombang stasioner. Ini kayak kalian punya, bentar enggak ya? Kamera aku. Botol gitu ya, botol aqua kalian goyang-goyang botolnya. Botol apa namanya? Botol ini kalian goyang-goyang itu kan kayak ada apa ya? Kayak naik turun gitu ya, naik turun gitu. Nah, itu namanya CIC. Eh, jadi cuma maju mundur gitu ya, namanya CIC. Nah, berikutnya gelombang tsunami. Oke, ada yang dari Cilegon ya? Siapa tadi ya? Mbak siapa namanya? Ada nggak sih? Rizky. Halo Rizky. Halo Rizky. Eh, masih ingat nggak ada tsunami di Krakatau yang ada band itu loh, siapa namanya? Seventeen ya. Ingat nggak ada tsunami yang mereka terus kayak terbawa air. Nah, cuma kejadiannya ini gelombang tsunami-nya karena akibat ini ya, akibat apa? Ini akibat sesar. Jadi gelombang itu bisa bergerak karena apa? Contohnya kalau misalkan gunung api ya. Nah, misalkan ini ada laut begitu ya. Ini ada gunung api. Wah, gunung apinya meletus. Nah, meletus kan mengeluarkan apa? Mengeluarkan material kan. Nah, ketika keluar material kan dia tumpah ke sini jadinya apa? Menimbulkan gelombang kayak gitu. Nah, jadi gelombang tsunami, gelombang apa ya? Akibat tadi ya gunung api meletus ataupun longsoran dan seterusnya. Hmm, ini kayaknya belum pas soalnya belum yang ini ya. Saya ganti dulu. Oke, pasang surut ya. Oke, yang tadi ada pertanyaan dulu nggak? Cukup jelas? Izin Jelas? bertanya, Kak. Izin bertanya. Oke, boleh. Nah, untuk di gelombang tsunami itu kan ada longsoran atau letusan gunung api, tapi nanti kan ada gelombang yang diakibatkan longsoran juga. Mm-mm. Itu bedanya kalau yang tsunami itu khusus Oh, gunung api gitu. oke oke. Jadi maksudnya tsunami itu ada tiga ini loh, ada tiga penyebab ya. Ini namanya gelombang tsunami ada tiga penyebab. Penyebab pertama kan karena ada gempa. Jadi kayak ini tuh gempa ini loh, kayak gempa ini ada gempa yang bergeser terus dia ada gelombang. Kalau yang kedua gelombang tsunami akibat letusan tadi. Nah kalau yang longsoran ini itu misalkan di sini ada material ya, ada material gitu, ada material. Nah terus ada gempa bumi. Ada gempa bumi kan long ini jadi longsor ke bawah. Nah, pas longsor inilah jadi ada muncul gelombang gitu. Paham nggak kira-kira? Paham? Paham ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Sebelum masuk ke pasang surut. Oke. Nah, kalian ini pasang surut wajib banget harus pelajari ini. Setiap tahun itu minimal 2 sampai 3 soal. Itu selalu muncul pasang surut. Selalu. Jadi ini wajib banget kalian pelajari. Oke, pasang surut terjadi akibat apa? Ada yang tahu? Pasang surut air laut akibat. Gravitasi bulan matahari, Kak. Ya, Ya. betul banget. Gravitasi bulan matahari ya. Nah, pasang surut itu ada yang harian, bulanan, sama
tahunan gitu ya. Nah, pertama nih yang harian ya. Jadi ada namanya pasang surut harian tunggal. Gampangnya ini enggak. Kalian ngafalnya gini, cara belajar kebumian itu jangan dihafal mati ya kata-kata per katanya. Tapi kayak kalau dulu aku seringnya lebih ke menghafal gambar gitu ya. Nah, jadi kayak harian tunggal gitu. Terus kalian gambar. Harian tunggal itu maksudnya adalah ini loh, satu kali pasang, satu kali surut ya. Atau bahasa bahasa Inggrisnya namanya diurnal. Diurnal. Itu namanya harian tunggal. Paham ya? Satu kali pasang, satu kali surut. Ini maksudnya grafiknya gini ya, grafiknya itu gini. Jadi kan pernah nggak main ke pantai malam sore hari itu atau malam hari itu, ya? Sore ya. Pasti diminta kalian untuk segera ke atas karena udah mau pasang nih gitu ya. Nah, maksudnya adalah ini ini rata-rata muka air laut terus ada satu saat di mana tuh air laut tuh naik. Nah, ini yang grafik ini tinggi air laut, yang grafik sumbu X-nya ini adalah waktu. Maksudnya gimana? Maksudnya inilah jam ke 0, tengah malam, jam 6, jam 12, 18.24. Misalkan dalam satu hari itu ada satu kali pasang, satu kali surut. Nah, itu namanya harian tunggal atau diurnal. Gampang ya? Lanjut. Ada namanya harian ganda. Namanya ganda berarti kan dua kan. Berarti dua kali pasang ya dan dua kali surut ya. Gampang ya? Dalam berapa? Dalam 24 jam ya. Oke, lanjut ya. Pasang surut campuran dominan harian tunggal. Wah, panjang sekali ya. Nah, maksudnya adalah satu kali pasang, satu kali surut ya. Paling penting ini. Cuma dia beda tinggi tuh. Kadang bisa dua. Maksudnya gini. Ini ya, satu kali pasang ya. Nah, ada satu kali surut. Cuma ini tuh kadang-kadang bisa muncul dua juga. Jadi kayak enggak karena namanya kan mix ya, mix kan, campuran kan. Jadi ini apa namanya? Campur dia ada apa? Surutnya tuh nggak sama tingginya ini. Nah, itu harian tunggal. Ada juga harian ganda. Nah, ini ya. Ini ada dua kali pasang di sini. Nah, bedanya apa sih? Bedanya tuh tingginya beda gitu ya. Ini sama ini kan beda tinggi kan. Ini juga surutnya juga relatif berbeda ya. Nah, itu. Oh, tadi kan tunggal, ini ganda. Ganda selalu ada dua ya. Ya, cuma tinggi sama periodenya beda. Ini tingginya sekian, ini sekian. Ya. Oke, ini namanya bilangan Pomzal ya. Apa namanya ya? Eh, jadi ini ada rumus nanti dibaca aja ya. Biar nggak terlalu lama gitu ya. Cuma ini nanti untuk menentukan dia itu masuk ke dalam mana. Biasanya ini akan keluar di soal-soal isai. OSP atau OSN. Nah, kalau di OSK jarang keluar yang rumusnya ya, lebih ke sini. Biasanya misalkan F-nya berapa gitu masuk ke dalam apa gitu ya. Jadi bisa kalau di OSP itu nanti kalian akan diketahui ini, terus suruh ngitung ketemu F-nya berapa. Setelah ketemu F-nya berapa nanti eh, dia masuk dalam apa gitu. Nah, gitu ya. F-nya di mana sih masuk ke dalam apa gitu ya. Contoh soal. Nah, gitu ya. Nah, sekarang 2019 ya. Coba tadi sampai mana ya? Sampai Selim ya tadi. Helga, halo Helga. Halo, Pak. Halo, oke. Kamu coba baca nomor 18 ini ya. F-nya 0,22 berarti apa? 0,22 Ini masuknya ke apa? ganda. Harian ganda. Kalau harian ganda bahasa Inggrisnya apa? Tadi. Daily apa tadi? Kalau tunggal namanya apa? Ingat nggak? Tunggal namanya ini ya, diurnal. Kalau ganda tuh namanya semi diurnal. Ya.
Oke, jadi jawabannya adalah apa? Semi-diurnal. Ya, betul. Gitu ya. Oke, ini pembagiannya di Indonesia seperti ini. Oke. Oke, tadi kan variasi dalam 1 hari. Nah, ini ada variasi dalam 1 bulan. Nah, 1 bulan ini dipengaruhi oleh ini ya. Kalian coba perhatikan posisi daripada ini ya, matahari, bumi dan bulan. Ya, kalau matahari, bumi dan bulan itu sejajar, ya, ini ada yang ini sejajar, ini juga sejajar, ya. Nah, itu akan terjadi pasang maksimum atau disebutnya adalah spring tide, ya. Ketika dia apa? Sejajar. Kenapa kok tinggi pasangnya? Karena gaya tariknya itu maksimal, ya, sejajar gitu ya. Kapan itu terjadi? Day one atau day 15 ya, pertengah. Jadi bisa awal dan akhir bulan ataupun pertengahan bulan. Nah, jadi kalian kalau tanggal 15, tanggal awal bulan itu kan kalian lihat ya, itu full moon ya, pada saat full moon atau ini ya, new moon, nah, pasangnya bakal maksimum. Nah, kapan pasangnya akan minimum atau nip tides itu pada saat ini saling tegak lurus. Nah, jadi di sini nih. Nah, tegak lurus ini dia akan minimum ya. Di sini akan minimum juga seperti itu ya. Gampang ya. Variasi tahunan. Nah, apa sih variasi tahunan? Jadi kan ada namanya tuh revolusi ya. Apa tuh revolusi? Revolusi adalah ini ada matahari. Nah, ini ada bumi yang mengelilingi apa? Matahari. Nah, jadi ada saat di mana tuh jarak antara bumi dan matahari itu tuh dekat, ada saat yang jauh. Nah, jadi pada saat bumi dan matahari ini jauh ya, nah itu lebih pasangnya lebih kecil ya dibanding ketika lebih dekat kayak gitu. Ya. Oke, nomor 55. Yuk, soal OSK 2022 ya. Hmm, apa ya? Tadi sampai di Helga. Nadia. Ayo, Nadia. Nomor 55. Halo Nadia. Iya, halo. Oke, oke, yuk. Gambar Terkait pasang surut air laut mana yang tepat? bulan sawah jadi air pada saat air mungkin A sama B benar. Pada saat awal bulan minggu pertama air pasang maksimum. Pada saat pertengahan bulan akan pasang air. Pada saat pertengahan bulan kan selalu terjadi pasang paling maksimum. Yang paling tepat kira-kira. B. Oke. Ya sebenarnya ini hampir betul semua ya. Kecuali yang salah kira-kira yang salah dulu yang salah. D. D salah. Betul. Ini minggu ketiga. Betul nggak? A. Salah. Awal bulan minggu pertama. Nah, minggu pertama itu kan panjang ya. Ya nggak? Nah, Iya. eh, kurang tepat ya. Karena kan panjang 1 mingguan. Ya. Maksimum tuh harusnya nggak di mingguan. Kejadian tuh harus satu. Ini kurang tepat juga. Nah, jawabannya antara B dan C ya. Nah, kalau saya jawabnya C. Awal dan pertengahan bulan selalu akan dari pasang air laut. Ya, Oh, iya. iya kan. Jadi kan pasti dong awal bulan kan pada saat ini ya. Segaris tadi ya. Ya enggak? Ya, Mhm. tengah bulan kan nih ya. Ingat ya. Nih ya. Ini awal bulan ya. Day one ya. Betul ya. Awal bulan ya. Sama day 15 ya. 15 itu. Nah,
Pasang nggak? Pasang. Karena dia apa? Spring Right. tides. Tuh. Nah, jadi ini agak tricky sebenarnya jawabnya. Ini pasti benar karena awal dan tengah bulan. Oke, gitu ya. Oke, yang berikutnya habis Nadia. Naila. Ayo Naila, nomor 33. Mix semi diurnal yang mana nih? Ya, kira-kira yang mana? Ayo. Mix semi diurnal itu adalah ini ya. Campuran harian ganda. Apa itu campuran harian ganda? Terjadi dua kali pasang, dua kali surut, tapi tinggi dan periodenya berbeda. Ayo, Naila. Ya, ayo Naila. Halo, ada nggak Naila? Oke, next. Kau turun nada. Nada. Halo, nada. Nada, halo. Halo Kak, Oke, kamu jawab nomor 33 ya. Mix semi diurnal. Mix semi diurnal itu adalah campuran harian ganda, dua kali pasang, dua kali surut, eh, beda tinggi. Kira-kira yang mana jawabannya? Yang? Oke, coba kita analisa ya sama-sama. Gambar A nih apa nih? Tunggal apa ganda? Ganda. Ganda. Oke, betul. Gambar B apa nih? Mix. Mix semi diurnal. Gambar C apa? Diurnal. Diurnal, betul. Jawabanmu apa berarti? Ya, mix diurnal yang mana B. yang B, betul. Oke, lanjut. Rizky. Halo Rizky. Halo Ki. Rizky, halo. Oke, lanjut. Siti. Halo, Kai. Kak. Oh ya, Rizky udah. Ayo, ayo. Jawab. Kamu 34. 34 jawabanmu apa? Spring tide. Mana spring tide yang mana? Ingat nggak tadi spring tide tuh syaratnya harus apa? Bumi, matahari, dan bulan harus apa? Spring tide. Ya, coba balik ke sini ya. Coba di sini. Spring tide itu harus gimana? Bumi, matahari, bulan harus apa? Sejajar. Ya. Oke. Mana yang sejajar yang mana? Bumi, matahari, bulan yang sejajar yang mana? Gambar mana? Yang E. Yang E, betul. Nah, pertanyaannya ini ada gak jawabannya? Nggak ada ya. Nah, berarti kan opsinya antara C dan E ya. E. Ini spring tide yang ini. Oke, berikutnya yang di semi diurnal yang mana? Semi diurnal itu yang mana? Ada dua kali pasang, dua kali surut. Yang mana? A, B, apa C? Yang yang A ya. Ini ada dua kali pasang. Ini yang tinggi. Ini dua kali surut. Jawabannya adalah ini. Ya, ini kebalik ya sebenarnya. Nah, yang E dan A harusnya. Ya. Oke, ini soal yang baru saja kemarin ya. Eh, makanya selalu keluarnya. Kaina, Kaina, ayo Kaina, 58. Sem- Semi harian ganda. Ayo kita baca lagi ya. Dua kali pasang, dua kali surut. Apa? Semi diurnal. Ya, semi. eh Diurnal. ya, semi diurnal ya. Ya, ini juga nggak mirip ya. Bisa baca. Ya, tapi ini beneran semi diurnal. Oke, pasang surut. Ya, oke. Oke. Nah, hmm, gampang nggak kira-kira? Gimana? Gampang nggak?
Susah, Insya sedang, Allah. Lumayan. lumayan ya. Nah, jadi soalnya kayak gitu. Tipe soalnya gimana sih? Tipe soalnya di pasang surut ini ya. Coba kalian perhatikan. Ada dua jenis tipe soalnya. Yang pertama itu dibeli gambar. Kalian, pertama adalah ini ya, teori-teori kayak gini apa? Kasih gambar, suruh nebak. Atau sebaliknya, dikasih definisinya, suruh nebak namanya apa. Bolak-balik itu aja. Jadi kalian tuh dibolak-balik aja. Nah, cara belajarnya adalah kalau saya dulu saya gambar aja. Kalian harus hafal gambarnya. Bahkan diurnal tuh gini, dan semi diurnal dua kali pasang, dua kali surut, dan kayak gitu. Mix semi diurnal, oh ada dua kali pasang. Nah, gitu itu harus di luar kepala. Caranya apa? Caranya digambar, ditulis, diulang-ulang, ditulis lagi gitu. Itu ya caranya gitu. Soalnya nggak jauh-jauh dari itu. Ya udah sampai apal soalnya kayak gitu. Ya, lanjut ya. Ini adalah klasifikasi pasang surut menurut Delphis ya. Ini ada gampangnya gini. Kalau kurang dari dua namanya mikro, meso itu 2 sampai 4, makro lebih dari 4. Nah, ini ada contohnya ya. Oke, lanjut ya tadi. Sekarang Shiva. Yuk, Shiva 52. Apa Shiva lu Shiva? Yang D, Oke, Pak. yang apa? Yang D betul Yang ya. tiga. Ya, ini ya kurang dari 2. Kayaknya remeh-remeh gitu ya. Oh, ini harus dihafalin ya. Harus ya. Kau bayang nggak sih kalian itu hal yang paling nyesek ketika OSK atau OSP itu adalah kalian kalah. Saya dulu gini ya. Saya sempat namanya meremehkan soal gitu. Jadi kayak, kayaknya ini nggak keluar deh. Nah, kayak gitu-gitu nggak boleh. Jadi ya ikut ini aja pesan saya ya. Ini yang saya tuliskan di slide ini, mostly pernah keluar. Jadi kalian harus keluar kepala. Ngapain ini? Kayak simpel banget kayak ngapain dua sampai lebih dari 4 gitu ya. Ini kan simpel. Kadang kita bakal menyesal tuh kayak, aku nggak ngafalin padahal tuh kan ada di slide. Nah, biasanya gitu tuh kalau udah ujian ya, atau blank gitu ya. Oke, kayak ini jelas ya. Berapa sih ini? Masih jam 20 ya. Cepet. Arus laut ya. Ini pelajaran terakhir. Ya, arus laut itu ini ya, masa air ada dibagi dua, di permukaan sama laut dalam. Di permukaan tuh dipengaruhi oleh angin, ya. Nah, kalau yang di dalam tuh densitas atau perbedaan massa jenis. Ya, itu aja. Ini ada arus laut global, ya. Ini dipengaruhi oleh namanya, nanti kita belajar di meteorologi itu gaya Coriolis. Jadi gaya yang menyebabkan suatu arus ataupun angin itu berbelok ke kanan di belahan bumi selatan. Ini kan kalau kalian lihat ya, dia muternya ke sini ya. Nah, ini juga muternya ke sini. Kalau yang di belahan bumi utara ini kan dibagi dua, ini ekuator, lintang 0 derajat ya, ekuator. Jadi di selatan ekuator tuh dia belok ke kiri, di utara ekuator dia belok ke kanan. Nah, tadi ya ada namanya efek Coriolis tadi ya. Nanti teorinya nanti ya di meteorologi aja ya. Yang kedua dengan spiral Ekman. Ya, tadi yang ini belahan bumi utara kan belok ke arah ke kanan, ke selatan belok ke kiri, efek Coriolis. Nah, efek Coriolis itu apa sih? Jadi ada pembelokan akibat adanya rotasi bumi. Nah, nanti kita bahas di meteorologi aja. Nah, ini ada spiral Ekman. Spiral Ekman itu apa sih? Jadi misalkan ini ada angin, ya, ada angin. Di sini ada permukaan gelombang gitu ya. Nah, jadi pengaruh angin itu ya. Ini, kalian baca nih. Water velocities decreasing and rotating with increasing depth. Nah, maksudnya apa sih? Jadi kecepatan ini ya air itu berkurang dan berputar seiring dengan peningkatan kedalaman. Nah, jadi eh, kan dia ada angin yang menggerakkan arus air ini ya. Nah, semakin dalam itu kecepatannya berkurang karena bertambah dalam gitu ya. Jadi ibaratkan kalian punya gelombang gitu. Nah, di titik A di permukaan dengan di titik misalkan di sini titik Z gitu ya. Nah, pengaruh angin itu cuma di permukaan ini aja. Semakin dalam, dia bermakin apa namanya?
makin lemah gitu ya. Dan juga arahnya bisa berbeda. Kalau di sini arahnya ke sana, di sini mungkin ke sana, di ke sana gitu ya. Itu namanya spiral Ekman. Nah, ini sirkulasi laut dalam. Nah, ini yang dibaca yang warna kuning aja ya. Oke. Istilahnya termohalim. Nah, sirkulasi akibat perubahan densitas air laut. Ya. Oke. Contohnya gimana? Nah, coba kalian perhatikan di sini. Lintangnya ya. Ini lintang 0 derajat atau ekuator. Ini lintang apa? Di kutub. Ibaratkan di sini tuh kan densitasnya lebih besar. Kan airnya es ya, lebih dingin ya. Densitinya lebih besar. Sementara di ekuator itu lebih hangat. Nah, akibatnya apa? Arus itu akan bergerak dari kutub menuju ke ekuator yang lebih hangat atau lebih cair seperti itu. Ini namanya arus termohalim. Paham ya? Gampang ya? Oke. Nah, terakhir ada 5 arus ini. Salah satunya yang tadi ya. Kita akan bahas kenapa orang bisa di bawah arus tadi ya di pantai selatan. Ya, itu ya. Tuh. Oke, yang pertama ada namanya longshore current. Ya, longshore current. Nah, dari kata long itu sepanjang, shore itu pantai gitu ya. Ini gimana terjadinya? Jadi longsor current itu adalah arus sepanjang pantai. Jadi kejadiannya adalah ini ada gelombang datang ke sana menuju pantai. Nah, pas menuju pantai kan karena gravitasi dia turun ke bawah gelombangnya ini airnya. Tapi ketabrak lagi sama gelombang berikutnya. Nah, dia naik ke atas lagi. Turun lagi ketabrak lagi. Nah, jadi kayak ada zigzag seperti ini. Nah, ibaratkan kamu menaruh menaruh bola di sini ya. Menaruh bola di sini, bolanya itu bakal bergerak seperti ini. Nah, cuma yang di bawah, kalau di pantai itu yang di bawah tuh pasir. Ini pasir ya, pasirnya di bawah, geraknya sepanjang pantai. Jadi set 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 set. Nah, gitu. Nah, ini karena sepanjang pantai membawa pasir, nah ini akan diendapkan di ujung pantai. Nah, ini ada istilah namanya speed pasir yang mengendap seperti ini. Nah, sekarang langsung soal ya. Oke, tadi sampai di Syifa ya. Sekarang Zahra. Halo Zahra. Halo Kak, Oke, jawabanmu apa nih? boleh saya baca dulu Kak? Boleh, Soalnya boleh, boleh. panjang. Oke. Panjang. Yang dibaca yang di sini aja. Eh, mana ya? Ya baca dulu aja nggak apa-apa. Oke, Kak, Ya, betul ya. Sebenarnya udah ada clue-nya sih sebenarnya. Ini ada apa? Pit Bar. Nah, speed bar. Ceritanya kan ini. Jadi kalau kita ngirit waktu ya, kalau ada clue-clue kamu cara ngerjain tuh nggak harus dibaca semuanya. Jadi kalau ada clue boleh. Seperti ini ada speed bar gitu ya. Contohnya, kenapa sih bisa jawabannya itu ya? Hmm, ya ini aja pakai clue ini aja. Bisa. Gitu ya. Nah, berikutnya ini ada namanya rip current ya. Rip current itu apa sih? Rip current itu rest in peace ya. Nah, jadi emang rip- rest in peace artinya apa? Meninggal ya. Jadi emang ini yang bikin meninggal. Gimana sih kejadiannya? Kejadiannya seperti ini. Ini ada ini pantainya di sini ya. Ini beachnya di sini. Jadi dia ada gelombang ke sini. Biasanya daerah yang melengkungan seperti ini. Ini ada gelombang sini. Nah, dia mantul ke sana. Ada gelombang ke sini, mantul ke sana. Jadi ada double gelombang yang balik ke arah sana. Nah, kalau kamu lagi main di sini, nah kamu bakal apa? Ke bawah ke sana. Jadi gelombangnya tegak lurus ke sini terus balik lagi ke sana. Nah, gitu ya. Ada gelombang apa? Gelombangnya tegak lurus.
miring juga bisa, tapi rata-rata tegak lurus ya. Jadi kayak kayak gini. Nah, ini ya. Caution recurrence, break the grip of the reed. Nah, jadi kayak kalau kamu lagi di sini, kamu ke bawah. Nah, cara gimana bisa selamat? Kamu harus escape ke arah samping. Nah, kenapa kok nggak dilawan aja? Karena arusnya kuat sekali. Ya, jadi kamu harus ke samping. Ya, oke. Contoh soalnya ya. Kembali ke atas. Abi, halo Abi. Abi atau Abiu. Abian. Ayo Abian. Baca 50. Ayo Abian. Oh ya, Abi dulu lah. Abi itu dulu. Abi satu. Jawabanmu apa? Ayo, ntar lagi selesai nih. Gimana, Bi? Jawabannya, Bi? Ini langsung aja ya. Ini cepat. Perpendikular ini artinya apa? Perpendikular nih. Tegak, lurus. Berarti apa? Ya, tip current. Ya, oke. Dua lagi. Ini ada namanya arus turbit. Arus turbit itu adalah ceritanya seperti tadi yang gelombang tsunami ya, mirip-mirip. Jadi di ceritanya adalah ini di daerah slope atau daerah yang miring di dalam laut gitu ya. Katakanlah di situ ada material sedimen, material kayak lumpur begitu ya. Nah, terus terjadi gempa. Ada gempa, getar-getar, ini longsor ke bawah. Nah, longsoran ini disebutnya sebagai turbidity current atau arus turbit lah, seperti itu. Ya, gitu ya. Karena ada muatan sedimen, longsor ke bawah. Nah, ini ya. Aku jawab aja. Turbidity currents are most likely to be found di mana kira-kira? Siap dulu deh. Continents. Ya, betul. Continental slope ya. Tadi ya, itu 2024 tahun baru kemarin ya. Jelas ya, ada namanya upwelling dan downwelling. Nah, dari katanya tuh up artinya naik. Nah, naiknya masa air laut ya. Ini upwelling naik ke atas, kalau downwelling yang turun. Oke, eh selesai. Wah, cepet ya kita ini. Oke, gimana anak-anak semua? Susah nggak kira-kira? Susah Insya nggak? Allah tidak, Kak. Oh, nggak ya. Oke, oke, oke. Sebelum selesai, boleh ini nggak foto bersama dulu, open cam? Boleh, berdokumentasi aja sih. Hmm, Dokumentasi dibuka semuanya, baru kita nanti tutup. Nah, boleh nggak? Ya kalau yang sedang tidak bisa ya nggak apa-apa. Maksudnya lagi nggak pakai jilbab atau apa nggak. Oke, thank you ya udah ikut sesi ini. Insya Allah besok malam kita akan ada sesi lagi. Nah, jadi aku bakalan kirim soal seperti yang aku sampaikan kemarin, yang hadir rutin, kemudian soalnya bisa ngajain dengan bagus. Aku bakal bantu tambahan pelatihan eksklusif ya. Jadi kayak bantu kalian buat apa? Inilah gimana caranya sampai di minimal kabupaten kota gitu ya. Jadi insya Allah dan yang aku ajarkan insya Allah nih sesuatu yang bakal keluar lah. Maksudnya yang hasil riset gitu ya. Gitu. Gitu. Ntar ya aku capture dulu ya. Boleh kalau ada yang mau disampaikan dulu ya. Apa yang susah yang mana kira-kira gitu-gitu. Ada nggak bagian mana yang susah? Ada? Kalau ingin bertanya boleh, Kak? Oh, boleh sambil tanya, boleh. Ini Kak, terkait arus tadi yang dua, yang longsor current sama rip current. Ah, Kalau misal itu kan kalau misalnya longsor current itu membentuk speed bar.
Kalau misalnya untuk membentuk tombolo itu peran arus Oh, apa ya, Kak? oh ya ya ya. Oke, Terima kasih banyak. oke. Buat yang belum tahu apa itu tombolo ya. Jadi tombolo itu adalah seperti ini ya. Oh, wait, sebentar ya. Sudah dicari gambarnya. Ya nih. Mari. Tombolo. Hai. Sebentar, sebentar. Aku gambarin dulu. Nah, jadi tombolo itu gini. Misalkan ini ya. Tahu Pulau Bali itu nggak? Pulau Bali itu kan gini bentuknya. Ini kan? Nah, jadi tombolo itu adalah gini. Misalkan ada pulau, di sini ada pulau, gitu kan. Terus dia terhubung. Nah, itu namanya tombolo. Nah, kira-kira ini yang membentuk ada ini apa sih? Nah, kemungkinan ini yang membentuk adalah tadi longsor karang tadi ya. Kok bisa begitu sih? Nah, jadi misalkan ini ada pulau, ini ada pulau. Misalkan ada arus yang datang ke sana ya. Kan dia akan menghadapi sini ya. Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan misalkan pulaunya deket banget lah, deket banget. Nah, misalkan ada ke sini kan dia akan dibawa arus ke sini. Mungkin ada arus dari sini mengendap ke sini gitu. Jadi lama-lamanya dia nyambung gitu. Jadi pulau besar dengan pulau kecil akibat ada arus dari sana. Kan arus tuh berubah-ubah tergantung arah angin ya. Nah, kan menggerus material di sini dibawa ke sana, menggerus material di sini dibawa ke sana. Lama-lama dia nyambung. Jadi yang jawabannya lebih ke longsor current kayak gitu. Gitu. Makasih, Kak. Ya, oke. Ada lagi mau ditanyain? Boleh ya? Sisa waktu 10 menit. Nggak ada ya? Oke. Thank you banget yang sudah hadir. Saya mendoakan semoga kalian ini ya dimudahkan nanti di OSK-nya sehingga bisa jadi jalan kalian buat dapat universitas yang kalian inginkan gitu ya. Oke, satu cukup. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan aja ya ditanyakan di grup, nggak usah malu-malu. Insya Allah, kalau saya senggang, saya akan bantu jawab. Seperti itu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya dadah. Kak. Makasih banyak, Kak. Ya, sama-sama. Makasih, Kak. Yuk, Makasih, Pak. ya.